Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para siswa SMP kelas 7 dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar, dan tetap menerapkan protokol kesehatan agar kita terbebas dari paparan virus COVID-19 yang sampai hari ini masih tetap penyebarannya di tengah masyarakat kita. Kali ini Bapak akan membahas tentang bentuk perilaku dalam menerapkan norma dan keadilan. Di bab sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat kita. Inti daripada norma tersebut, bagaimana kita harus menyadari bahwa norma tersebut ditaati bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Peraturan itu hadir untuk mengatur, peraturan itu hadir untuk mengatur diri kita agar lebih tertib dan bisa terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan. Bapak ambil contoh misalnya, kenapa negara mengatur pengendara bermotor harus pakai helm? Agar melindungi para pengendara itu dari benturan ketika terjatuh, atau misalnya setidaknya dari debu-debu yang berterbangan saat kita mengendarai kendaraan bermotor sehingga berakibatkan kepada pengendara tersebut jatuh. Nah, peraturan-peraturan yang ada tersebut tentu tidak ada niatan dari pembuat peraturan agar masyarakat atau rakyat ini terbebani, tetapi justru untuk melindungi. Nah, dalam melaksanakan norma-norma tersebut ada 3 hal atau 3 budaya yang harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri yang menjadi dasar pelaksanaan norma-norma. Yang pertama adalah budaya malu. Budaya malu itu harus dimiliki oleh kita. Malu ketika kita tidak taat terhadap peraturan. Malu ketika kita melakukan kesalahan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan. Bapak ambil contoh misalnya, malu ketika tidak mengerjakan tugas, malu ketika kita misalnya tidak mentaati peraturan, tidak menggunakan helm, malu ketika kita tidak hormat kepada orang tua. Nah, budaya malu ini harus dibangun oleh kita sehingga kita mampu mentaati peraturan. Tetapi bukan berarti kita harus malu dalam hal menyampaikan pendapat, kita malu dalam berekspresi atau berprestasi. Tetapi budaya malu ini harus kita pelihara ketika perilaku kita tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Contoh misalnya, kita malu tidak berpakaian yang sopan, kita malu ketika berbicara kasar terhadap orang lain. Yang kedua adalah budaya tertib. Budaya tertib itu budaya yang sesuai dengan kaidah atau peraturan yang berlaku. Contoh misalnya, kita antri sesuatu, misalnya kita membeli, kita dahulukan mereka yang datang lebih dulu, atau kita dahulukan mereka yang lebih tua atau ibu-ibu hamil yang memang mendesak sekali untuk segera mendapat pelayanan. Atau mungkin kalian tertib dalam hal di rumah, bagaimana kalian bangun tidur membereskan tempat tidur, kemudian tertib dalam menyiapkan pembelajaran, besok kita belajar apa, bukunya disiapkan sejak malam. Itulah bentuk-bentuk ketertiban. Kalau ketertiban itu sendiri hubungan rata kaitannya dengan masalah perencanaan. Bagaimana kalian mempunyai rencana besok kita belajar apa, kemudian malamnya kita siapkan bukunya, kemudian kalau ada tugas itu dikerjakan. Itulah yang disebut dengan tertib, datang tepat waktu, dan kemudian di sekolah taat terhadap peraturan, hormat kepada guru, di rumah hormat kepada orang tua, kemudian di luar sekolah hormat terhadap sesama dan anggota masyarakat, terutama orang yang lebih tua. Di budaya Sunda biasanya dikenal dengan bagaimana mempunyai tata krama, sopan santun, bagaimana kita menyebut ke orang yang lebih tua, perempuan itu adalah teteh atau ibu, kemudian kepada orang yang lebih tua dari kita AA atau bapak. Nah, budaya tertib. Yang ketiga adalah budaya bersih. Bersih itu bukan hanya secara fisik, kita mandi, kita kemudian bajunya bersih, kemudian pakaiannya bersih, bukan hanya itu, tetapi
bersih secara batinnya. Kita harus jujur, walaupun itu pahit, kita harus mampu untuk melakukan sesuatu itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Misalnya kita sebagai siswa aja bertanggung jawab untuk belajar. Kita sebagai anak bertanggung jawab untuk membantu orang tua. Maka ketika tiga budaya, yaitu budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah hidup kita itu akan lebih teratur. Karena bagaimanapun hidup itu harus teratur. Kalau tidak teratur, hidup kita tidak akan jelas kemana arahnya. Kalian pernah lihat bagaimana ketika orang-orang yang tidak teratur atau urakan itu hasilnya bagaimana? Dia tidur malam, kemudian bangunnya juga siang. Orang lain sudah mampu bekerja dari pagi sampai siang, dia baru bangun. Atau misalnya mereka-mereka yang pekerjaannya tidak teratur, hidupnya tidak teratur, hanya bisa misalnya bermain, jalan-jalan, dan kemana saja, tentu hasilnya pun tidak akan sama dengan mereka yang rajin, giat, dan tertib dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bahwa penerapan norma, penerapan peraturan yang berlaku di masyarakat tentu harus diikuti oleh tiga budaya yang tadi Bapak sebutkan. Yang pertama adalah budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih. Bersih itu tentu dengan bersih lahir, bersih batin. Bersih batin itu tadi jujur, bersih batin itu tidak boleh ada dengki, tidak boleh ada iri, ataupun bahkan jahat terhadap orang lain atau terhadap teman. Nah, penerapan norma-norma tersebut tentu harus diikuti oleh kesadaran kita bahwa ingat, norma itu ditaati bukan untuk orang lain tetapi untuk diri sendiri. Terima kasih. Tugas dari Bapak, Bapak ingin kalian mengerjakan tugas hubungannya dengan budaya-budaya tadi yang tiga itu, kalian buat rangkuman dari materi yang Bapak telah sampaikan. Terima kasih. Tetap jaga protokol kesehatan. Sampai bertemu di pembelajaran tatap muka. Kita berdoa kepada Allah agar COVID-19 ini atau wabah ini segera berakhir dan kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.